Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat bersekolah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak sekalian, siswa SMP 5 Jember yang saya sayangi, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya itu berkat hidayah dari Allah, dan juga mari kita terus berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW agar kita mendapat syafaat dari beliau. Pada kesempatan ini, Bapak ingin menyampaikan tentang kepemimpinan dan pemimpin. Sebelum kita lanjut ke materi, perlu anak-anak ketahui bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah. Pada prinsipnya adalah seorang pemimpin. Apakah itu memimpin diri sendiri, memimpin rumah tangga nantinya, diangkat oleh lingkungan menjadi ketua RT, ketua RW, lurah, camat, bahkan jadi Damren, jadi Kapolri, jadi Presiden. Mudah-mudahan dari kalian besok muncul menjadi pemimpin di Indonesia ini. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita bahas satu persatu tentang kepemimpinan. Kepemimpinan yang berasal dari bahasa Inggris yaitu leadership adalah suatu kemampuan dari seseorang ke orang untuk memanage, untuk mengatur orang lain agar tujuan yang telah ditetapkan itu tercapai. Coba ulangi lagi. Kepemimpinan atau leadership itu adalah suatu kemampuan dari orang atau seseorang untuk memanage orang lain agar tujuan yang telah ditetapkan itu bisa berhasil. Tentu dengan teori manajerial yang tepat. Selanjutnya, mari kita bahas tentang jenis-jenis kepemimpinan. Jenis-jenis kepemimpinan ada 4. Yang pertama adalah di bidang rohani, di bidang politik dan militer, serta yang terakhir adalah bidang manajerial. Yang kita akan bahas anak sekalian adalah kepemimpinan di bidang manajerial. Bagaimana kita memanage sesuatu secara efisien, baik itu waktu atau tenaga, antara usaha kita dan tujuan kita itu tercapai dengan hasil yang memuaskan. Apa hubungannya ya bidang manajerial dengan anak-anak sekalian? Paling tidak nanti anak-anak akan ditunjuk, akan dipilih oleh teman-temannya menjadi ketua OSIS, menjadi pimpinan OSIS, minimal dipilih oleh teman-temannya menjadi ketua kelas. Oleh karena itu perlu anak-anak mempersiapkan diri sedini mungkin bahwa menjadi pemimpin itu perlu pengalaman, perlu latihan, bahkan perlu
pelatihan yang sifatnya formal. Sehingga nanti ketika menjadi pemimpin OSIS atau ketua OSIS, tentu sekolah akan mengadakan pelatihan keseluruhan OSIS. Anak sekalian, seorang pemimpin itu pertama perlu orang yang jujur. Jadi pemimpin itu perlu orang yang jujur. Sehingga apapun yang dikatakan oleh kalian, maka yang dipimpin teman-teman kalian nanti akan percaya. Kalau kalian tidak jujur, maka teman-teman kalian atau orang yang dipimpin oleh kalian tidak akan percaya. Akhirnya timbullah protes, timbullah demo-demo dan lain sebagainya. Jadi yang pertama perlu kejujuran. Yang kedua, amanah. Amanah itu adalah tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan aturan kepada seorang pemimpin. Pemimpin itu harus betul-betul menjalankan sesuai dengan aturan apa yang telah diberikan, apa yang telah ditentukan oleh aturan-aturan, dijalankan dengan baik dan dipertanggungjawabkan dengan baik pula. Berikutnya adalah tabligh, menyampaikan. Jadi seorang pemimpin harus pandai, harus cerdas menyampaikan. Untuk bisa menyampaikan dengan baik, maka perlu ilmu komunikasi yang baik. Dengan siapa kita berhadapan, di mana kita lagi menyampaikan sesuatu itu, dan waktunya kapan. Jadi harus tahu tempat, harus tahu waktu, harus tahu kepada siapa kita menyampaikan. Inilah yang perlu kita asah, perlu kalian asah sehingga berkomunikasi baik itu. Ketika kita berbicara di ruang yang formal, maka minimal bahasa kita harus menggunakan bahasa yang resmi, yang formal, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tapi kita kalau lagi santai dengan teman, mungkin kalian bisa menggunakan bahasa-bahasa yang formal, tapi bisa dimengerti oleh teman-teman. Jadi saya ulangi lagi, anak. Yang pertama, kalau kalian jadi pemimpin, itu harus jujur, sidik, kemudian yang kedua harus amanah, yang ketiga bisa menyampaikan tabligh, dan yang terakhir adalah fatona. Fatona itu maknanya cerdas. Sekali lagi, untuk cerdas itu perlu ilmu, perlu pengalaman, perlu pelatihan, dan juga perlu komunikasi dengan orang-orang yang telah berpengalaman memimpin. Karena sekalian, kalau kita ditinjau dari agama kita, ya, kalau kita ditinjau dari agama yang kita, mari kita perhatikan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tuwaddul amanah illa ahliha. Saya ulangi lagi. Innallaha ya'murukum an tuwaddu amanah illa ahliha. Jadi sesungguhnya Allah itu sendiri memerintahkan kepada kamu menyampaikan sesuatu yang amanah. Amanah. Ini perintah Allah. Jadi amanah. Kepada siapa? Kepada yang berhak menerimanya. Di sini yang berhak menerimanya adalah yang dipimpin. Selanjutnya dari hadis Abu Dawud yang
disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apabila di antara kalian ada 3 orang mengadakan suatu perjalanan, maka tunjuklah satu sebagai pemimpin. Maknanya apa? Jadi ketika kita berkumpul, kita perlu seorang pemimpin agar arah daripada perkumpulan kita itu tercapai dengan baik. Sekali lagi, ada 3 orang saja. Ada 3 orang mengadakan suatu perjalanan, maka tunjuklah satu di antara 3 orang itu sebagai pemimpin. Gunanya dalam perjalanan itu minimal biar tidak tersesat. Kalau sekarang mungkin lebih mudah. Tapi zaman sekarang pun ketika kita mengadakan perjalanan di daerah pedalaman, di hutan, di gunung, tentu pemimpin itu punya peranan penting. Oleh karena itu pemimpin sekali lagi harus berpengalaman. Berikutnya, pemimpin itu juga harus mempunyai fisik yang kuat dan tangguh. Saya ulangi lagi, pemimpin itu juga harus punya fisik yang kuat. Juga seorang pemimpin harus mempunyai rasa pemaaf. Apabila di antara kalian memimpin salah satu atau lebih dari satu dari orang yang kalian pimpin itu bersalah, alangkah baiknya dimaafkan dengan catatan tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama. Tak kalah pentingnya, pemimpin itu harus memberikan teladan yang baik. Di zaman sekarang, untuk mencari informasi sangat mudah, sangat mudah. Bahkan anak-anak yang tidak sekolah pun, kalau hanya mencari ilmu, mencari informasi mudah, apakah itu lewat buku, lewat Google, dan lain sebagainya. Tetapi teladan yang sulit kalau kita tidak belajar dari jejak. Tentu teladan apa yang kita bisa contohkan kepada anak didik kita, kepada orang yang kita pimpin, itu perbuatan yang santun, yang sopan, perkataan yang baik. Dan tak kalah pentingnya adalah perbuatan kita tidak melanggar aturan. Aturan itu yang mana anak-anak sekalian? Ini perlu kalian simak baik-baik. Sesuai dengan Al-Quran, perintahnya Allah kepada umat manusia ini, ati'u wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Saya ulang lagi, ati'u Allah. Ini perintah, dekatlah, ya, taatlah kepada Allah. Wa ati'u Rasul, dan taatlah pada Rasul. Tentu di sini Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, taatlah kepada ulil amri, orang yang memerintah di saat sekarang. Dengan syarat ulil amri tadi, pemerintah tadi, menganjurkan atau menyuruh hal-hal yang tidak bertentangan dengan agama. Contoh sekarang di zaman pandemi seperti ini, anak sekalian, kita disuruh memakai masker. Baiklah anak sekalian, demikian yang Bapak bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan harapan Bapak nanti ke depannya muncul pemimpin yang sekaliber minimal bupati di Jember ini dari kalian. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.